Aku bilang ke Bu Mina udah Bu Mina Mbak. Jadi kita butuh interaksi yang secara langsung gitu, ya, agar kita dapat berkahnya Tuhan. Sudah lama Karena itu sekali saya di aku belum umroh dan haji. 2011 waktu itu berapa? SMK itu ngambil jurusan komputer. Pada waktu itu sih aku lebih ke otomotif sebenarnya. Cuman pas waktu disuruh sekolah itu ortu mintanya aku bareng sama mondok. biasanya kan sekarang semua dipermudah. Kenapa? Tinggal niat kita. Salah banget. Alhamdulillah ini bertemu dengan makhluk luar biasa. Harus niat yang baik, yang satu cantik, yang satu bagus. Kali ini bincang sekedap bersama. Tapi malah nggak kenal ya. Oh ya ini ya. Oke, yang di situ Robo Ya. Oke, mungkin penasaran kali ini saya ngobrol sama siapa? Masya Allah ini. Salah satu Mbak Dani adalah owner dari Biro Umroh dan Haji. Karena itu perintah Tuhan loh. Iya betul. Sebaik-baiknya gitu pada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bincang sekedap bersama narasumber yang luar biasa. Kayaknya muka-muka tegang semua dan muka-muka nggak banyak bercanda ya. Mereka muka-muka yang serius, tapi saya bikin canda di podcast kali ini. Oke teman-teman, sekarang semua dipermudah. Tinggal niat kita aja, niat yang baik. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mau ibadah, belajar, bisa dengan cari informasi-informasi tentunya yang sesuai kita butuhkan. Informasi apa kita tinggal tulis, ketik, sudah. Sekarang bisa ya dengan mudah kita ngobrol dengan media sosial, dengan WA, bisa dimanapun. Cuma kayaknya kurang greget gitu ya kalau kita ngobrol seperti ini bertatap muka, yaitu hablum minanas itu. Jadi hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama manusia harus seimbang. Penasaran kali ini saya ngobrol sama siapa? Kemarin setelah kita ngobrol dengan Wakapolres Purbalingga, Agus Ardiat Purnomo, dia teman kecil yang luar biasa, hingga jenjangnya di usia muda menjadi Wakapolres Purbalingga. Nah kali ini ada dua makhluk ciptaan Tuhan, yang satu cantik, yang satu bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yeah. Oke, di sini ada Mbak Dani. Mbak Dani itu siapa nanti kita kupas. Dan di situ ada Mas Umam. Mas Umam udah beberapa kali kita podcast ya Mas. Berapa kali? Berarti sekitar 3 kali apa ya? Lama. Mbak Dani sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bertemu dengan makhluk luar biasa. Masya Allah ini Mas Agung. Alhamdulillah ini teman sudah lama sekali baru ketemu lagi. Dan ini dengan Mas Umam saya juga baru kenal, padahal rumahnya deket ini. Nah makanya itu aku bilang ke Bu Mina udah Bu Mina Mbak. Jadi kita butuh interaksi yang secara langsung gitu, ya, agar kita dapat berkahnya Tuhan. Karena itu perintah Tuhan loh. Iya betul. Sebaik-baiknya gitu pada Tuhan, kalau kita nggak baik dengan makhluknya juga Tuhan marah. Ternyata silaturahmi itu juga membawa rezeki dong. Pasti kalau Mas Agung. barang apa menjalin silaturahmi akan dipanjang umurnya dan dipanjang rezekinya. Insya Allah. Oke, Insya Mas Umam Allah. kenalan dulu. Kenalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umam ya. Panjangnya Hotibul Umam, bisa dipanggil Umam. Ini udah kedua kali atau ketiga ya. Pertama di sini. Untuk saya pribadi gitu. Tempatnya di sini ya, di Mersi. Katanya tadi dekat tapi malah nggak kenal ya. Tak kenal Saya Tak kenal maka tak aruf. Tak aruf.
Oke, siapa mereka? Kita kupas nih satu-satu ya. Ini salah satu pengusaha-pengusaha muda di Purwokerto, dari Mas Agep tentunya. Dan mereka insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Manfaatnya apa? Nggak ada anak buah di hidup kita ya. Adanya relasi teman, saudara gitu ya. Dan salah satunya Mbak Dani adalah owner dari Biro Umroh dan Haji. Namanya ASMK, PT Amanah Sukses Mubarok ya. Itu berkecimpung di dunia umroh, saat ini masih umroh. Untuk izinnya kita masih umroh, tapi insya Allah nanti sebentar lagi kita akan untuk hajinya juga, insya Allah. Dari ketua Slengker Purwokerto. Ya anak-anak muda yang agak-agak gimana gitu ya. Notabene mesti ya. Saya juga sampai agak menyeng-menyeng dikit lah ya. Tapi insya Allah Sleng sendiri juga udah banyak siar tentang kebaikan Sleng Wangi, anti narkoba ya Pak. Sleng apa lagi? Sleng sudah umroh belum, Haji? Besok. Oh, besok. Kalau Sebentar lagi. bareng-bareng itu besok. November sampai Oktober. Lah ini informasi buat Sleng kan dari lagi di seluruh Indonesia ada bocoran nih Sleng mau umrah Pak di bulan Oktober. Jadi teman-teman yuk mumpung nih yang Sleng dimanapun yang mau bareng umroh Sleng mudah-mudahan ketemu di sana. Sekarang nama Sumem ini adalah seorang pemudi yang berilmu di bidang Kalau saya ya usaha itu di bidang apa namanya komputer ada komputer, ada konveksi, ada konveksi, ada percetakan. ada kuliner. Nah, kita kupas dulu nih ya. Mbak Dani dulu, Mbak Dani. Mbak Dani, kenapa buka usaha jasa umroh ya, dan bagaimana ceritanya sedikit, Mbak? Jadi sudah lama sekali saya di umroh dan haji. 2011 waktu itu, berapa tahun nih? Ya belum lama sekali ya, 2011. Waktu itu dengan salah satu travel, dan memang saya itu dari dulu seneng ketemu orang dan juga seneng apa namanya mengajak-ngajak kebaikan, insya Allah ya, sembari usaha tapi juga ada nilai ibadahnya di situ. Jadi apa namanya ada kebahagiaan tersendiri ya ketika saya mengajak dan mereka itu punya niat dan tergerak gitu untuk bisa ke Baitullah gitu. Jadi dari mulai yang orang yang ibaratnya dia awalnya ragu-ragu, takut karena nggak punya uang gitu ya. Tapi dengan niat gitu, dengan kesungguhan niat, semuanya itu sampai gitu. Jadi dipermudah. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang mampu saja ternyata ke Baitullah itu, tapi untuk orang-orang yang memang dia sudah punya niat yang kuat, terus juga dia punya usaha untuk bisa sampai ke sana. Itu kuncinya sih itu. Ada cerita dikit Mbak tentang keajaiban ya. Ya. Tadi seperti saya pengutip pembicaraan Mbak Dani sendiri, ada yang keraguan nggak punya uang tapi mereka niat betul. untuk umroh. Waktu itu ada saya bertemu dengan seorang penggali kubur. Dia itu usahanya penggali kubur, benar di kuburan ya. Dan dia nah, dari kacamata kita biasa kan orang ya, tapi dengan semangatnya, dan beliau juga mohon maaf itu kaki juga sudah nggak inilah ibaratnya nggak kayak kita yang normal biasa gitu, udah ada cedera kaki gitu. Tapi dengan semangatnya beliau ingin sekali berangkat, udah bertahun-tahun mungkin ya, tapi baru kemarin ini bulan-bulan apa ya, tahun ini juga 2025 bisa niatnya itu bisa tersampaikan, dan bahkan dengan istrinya, terus juga dengan keluarganya juga beberapa gitu. Jadi ya itu tadi ya keajaiban, terus juga niat yang kuat gitu. Terus juga saya pernah menguji 30 orang yang ibaratnya dia itu dari segi ekonomi, terus juga apa namanya usaha, terus
kesehariannya lah 30 orang 21 orang berangkat, dan itu awalnya mereka nggak punya uang gitu sama sekali, Niat doang ya, Mbak. baru niat doang. Selama 3 bulan saya maksimalkan untuk motivasi mereka, alhamdulillah 21 orang berangkat. Itu waktu maksimal ternyata ya, saya uji waktu maksimal orang nggak punya uang 3 bulan. Orang nggak punya uang dari 0 3 bulan, kalau dia itu bersemangat itu maksimal 3 bulan. Allah itu maha kaya dan bisa memberangkatkan kita kapan saja dengan caranya. Kita nggak pernah tahu, tapi yang penting kita ada keyakinan, ada niat yang kuat dari dalam hati, terus juga yakin sama Allah, insya Allah semuanya akan terlampaui. Yang penting jangan ragu-ragu gitu, jangan merasa kita nggak punya uang gitu. Saya nggak punya uang, nggak bisa berangkat. Saya nantilah nunggu apa gitu kan, nantilah gitu. Justru itu yang akan membuat kita semakin lama untuk bisa ke sana karena alasan-alasan itu. Gitu. Yang penting kalau sudah punya niat, yakin, terus kita punya Allah yang maha kaya, maha sayangnya kepada kita, insya Allah berangkat dengan caranya Allah. Bila Allah berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi dan Allah sesuai prasangka hambanya ya, Mbak ya. Masya Allah. Tentunya teman-teman sekarang udah niat seperti konsep kita, yaitu sekarang sudah dipermudah. Kenapa? Tinggal niat kita gitu kan. Dengan informasi-informasi banyak, tinggal kita perbaiki niat, insya Allah, dan Allah sesuai prasangka hambanya. Allah itu Itu yang dekat. harus diingat. Allahumma ya. Apa yang kita pikirkan akan terjadi. Iya. Pokoknya berpikir positif dan husnuzon sama Allah. Oke, itu tentang pilihan Mbak Dani dalam hidupnya, tentang biro umroh. Sekarang emas rumah. Ada Warmindo ya, Ada. Warmindo Ai Iya. di Mersi ya. Di Mersi. Di Puskesmas Mersi. Terima kasih. Ai, susu. Kalau kita ngobrol tentang kebaikan, pasti rezeki akan datang dengan diri. Amin. Terima kasih saya. Ada ujung. Jadi awalnya itu waktu masih sekolah. Waktu masih sekolah itu awalnya SMA, SMK itu ngambil jurusan komputer. Pada waktu itu sih aku lebih ke otomotif sebenarnya. Cuman pas waktu disuruh sekolah itu ortu mintanya aku bareng sama mondok. Biasanya kan, Kayak gitu. otomatis memperbaiki motor. Nah, Orang tua kamu suruh memperbaiki diri. Ya. ya. Lah kebetulan di sekolah itu adanya komputer. Sekolah itu maksudnya yang ada pondoknya. Mau nggak mau akhirnya di situ kayak gitu. Tapi berjalan 2 tahun kelas 1 sama kelas 2 itu nggak tahu apa-apa gitu, karena mulanya awalnya itu nggak minat kayak gitu. Nah, terus itu ada PKL itu kan di industri gitu lah, itu udah mulai nyukai. Jadi terus belajar ini suka komputer, langsung lanjut kuliah. Aku udah freelance kayak jual beli, servis apa segala macam tentang komputer. Nah, berjalan kuliah selesai, waktu itu karena bisa desain aku lanjut iseng-iseng desain kaos gitu kan, talk share di komunitas, karena aku sukanya ikut di komunitas itu, cuma nge-share aja itu iseng kok ada pesan-pesan kayak gitu lah, aku tak lempar biasa ke yang sablon-sablon gitu. Nah terus pas keduanya itu dilalah banyak orderannya, aku mikir tok lempar apa tok buat sendiri ya gitu. Nah, aku terus pikiran buat sendiri, hubungi teman yang bisa nyablon, suruh ke rumah, tanyain apa aja ini untuk buat nyablon gitu. Hanya dikasih tahu dia yang nyablon, malah cuman nggak nyampe 1 minggu dia malah pergi, terus akhirnya tok lanjutin, alhamdulillah sampai sekarang.
Sekarang fasilitas yang ada apa sih? Fasilitas yang ada untuk di rumah itu sekarang udah ada konveksi. Jadi kayak Apa aja? apa? Pembuatan apa aja? Kalau pembuatannya itu ada kaos, kemeja, jaket, terus segala macam inilah konveksi ada di rumah. Kalau untuk sablon itu ada sablon manual, ada sablon digital. Kalau untuk pembuatan merchandise itu ada kayak buat pin, mug, lanyat, kokat, ID card kayak gitu. Ada semuanya berhubungan dengan percetakan gitu. Sampai tercetik nih dari percetakan udah berat banget ya. Ya. Orderan dan segala macam. Mm-mm. Terus saat ini kita nongkrong di mana nih? Oh di di Warmindo Ae. Ini aku merebah ke kuliner. Apa? Kan saya. Ae itu saya. Panggil istrinya Ai. Nah itu. Kalau kamu manggil suaminya apa gitu? Ui. Oh, ke kuliner itu kan nih, ini kembali lagi ke komunitas karena dulu aku ikut Slanker ya, komunitas Slanker. Ini kan Ya sekarang Sampai juga. sekarang. Dulu sampai sekarang. Oh. Kayak gitu. Kebetulan Slang itu kan ngeluarin kopi Slang. Ingat. Nah, karena Terinspirasi lah. ya bukan terinspirasi. Karena kita ngefans, kita suka, terus Slangnya buat produk apa aja kan kita beli kan. Kalau kita udah ngefans kan, kayak gitu. Nah, kebetulan Slang buka buat kopi saset itu beli. Karena di rumah aku sering buat nongkrong teman-teman, akhirnya aku beli banyak buat stok. Nah, iseng-iseng di depan rumah ada halaman, terus depannya ada kos-kosan. Ada kepikiran, nah, buat Warmindo apa ya gitu. Cuman buat apa sih ya bahasanya? Sampingan lah, buat asal buka aja gitu. Kenapa milih Warmindo? Karena serba instan. Sasetan apa gitu kan aman gitu. menongkrong lah ya. Nah, buat nongkrong juga. Dah, tadinya di rumah. Satu rumah bareng sama tempat konveksi, dari rumah terus ke sini ada jahitan, ada mesin digital lainnya, tempatnya nggak muat, akhirnya pindah sih. Ini baru sekitar 6 bulan. Intinya remaja sekarang kan banyak banget gengsi apa ya. Di era sekarang itu banyak banget anak-anak yang kebingungan dan nggak berani untuk buka usaha atau berdiri di kaki sendiri. Banyak kan mikir-mikir, banyak kan mereka itu berpikir jadi budak gitu di negeri sendiri. Impiannya tinggi tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Pengen jadi kaya, dia nggak usaha. Tapi langkah-langkah yang Anda lakukan ini sangat menurut saya itu ekstrim gitu. Dibilang ekstrim gini, awal mulanya kepriwe sih ya gitu. Sampai Mbak Dani bisa sudah memberangkatkan berapa kilo Mbak? Umroh ratusan ya. Miki-mikinya kepriwe ya. Lah kamu juga bisa mendirikan konveksi yang luar biasa juga. Saya sudah sering nongkrong di itunya tempatnya Mbak. Juga udah alat-alat itu mahal-mahal Mbak. Dari yang printing itu yang apa itu macam-macam. DTF. Iya, mesin DTF itu ratusan juta gitu. Terus pasti orang-orang di sana kan bingung kan, aku mau usaha ini takut modal segala macam Mbak. Ini intinya bagaimana memotivasi anak-anak sekarang untuk berani berdikari atau berdiri kaki sendiri, bukan jadi budak di negeri sendiri. Gimana Mbak Dani? Awal mula Awal mula itu saya tuh nggak di ini, basicnya maksudnya di umroh haji. Dulunya waktu SMP itu saya jualan bros, udah dari SMP itu. juga awal ya. Bros dari kertas Asturo itu dikasih nama itu, terus sempet juga waktu itu jualan, pokoknya macam-macam sih ya. Kita usahanya tuh pokoknya apa aja gitu tak jalani waktu itu sampai ketemu lah ini gitu kan, umroh haji ini gitu. Saya pernah di asuransi, saya pernah juga jadi sales, saya pernah sales motor, sales mobil, saya pernah. Terus jualan kaos kaki ya pernah. Apa aja gitu. Yang penting sebenarnya kita
nggak malu gitu ya, nggak malu, terus juga kita percaya diri gitu, harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Kita itu punya potensi apa sih sebenarnya? Setiap orang itu punya potensi, hanya saja yaitu tadi ketakutan, terus juga males memulai, terus juga motivasi dari diri sendiri itu kurang gitu. Jadi ya bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri, karena 99% semangat itu ya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, hanya 1% dari orang lain gitu. Jadi ya harus punya semangat, punya itu aja sih sebenarnya ininya modalnya gitu. Insya Allah nanti kalau kita jalan ya, entah itu nanti ternyata mungkin kayak Mas Umam ya, Mas Umam tiba-tiba iya, tiba-tiba di perjalanan usahanya tuh ada yang nawarin, nih aku ada mau dijual nih gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya rezeki Allah gitu kan, mungkin ada alat-alat yang seperti tadi yang mungkin mahal, terus tapi ternyata Allah menurunkan kemudahan gitu kan, bisa kebeli kan, kita nggak pernah tahu gitu. Terus juga mungkin karena dari tadi hanya modal ngomong sama teman ke teman gitu kan, terus tahu kalau Mas Umam ini gitu ya. Demikian juga saya mungkin ya punya umroh gitu, nanti saya ngomong cuma modal ngomong gitu kan. Yang penting itu tadi kita percaya diri, kita punya semangat, kita punya yakin kita punya Allah yang maha luar biasanya membantu kita di saat-saat mungkin kita butuh pertolongan itu. Ya itu aja modalnya. Ya kalau Mas Umam maka langsung kaya gitu. Enggak. Apa langsung kaya, langsung bisa kebeli semua gitu. Apa dari nol ya? Kalau saya pribadi pengalaman itu berangkat dari nol. Ya, jadi nggak ada pihak ketiga ya. Pihak ketiga maksudnya ada pemodal gitu. Jadi emang berangkat dari nol, emang aku basicnya itu lebih ke pengusaha. Kan ada orang kan biasanya kalau lihat ya, sepengalamanku itu ya tipikal orang itu kan bisa dilihat ini tipikalnya orang jadi pengusaha atau jadi pekerja gitu. Kalau udah dia basicnya bekerja, mau dimotivasi usaha itu susah. Pengalaman saya bilang ini itu susah. Tetap dia itu basicnya pekerja, ya kerja aja kayak gitu. Kalau motifnya berusaha, kerja pun bisa ya. Tapi yang saya Jadinya usahanya gitu. iya gitu. Yang aku pelajari seperti itu. Jadi berangkat dari nol itu berawal dari tadi itu komputer. Jadi sistemnya gini, misal Mas Agung, enggak Mas Agung, misal Mam ada laptop gak gitu, lah aku nggak punya modal nih, ambil di teman. Asli loh, itu asli loh. Asli ini asli. Tok ambilin, ada laptop ini ada, udah tok bawa dulu, dikasih. Nah itu ada untung. Kayak gitu. Jadi di situ sistemnya. Banyak cara. Nah, gitu intinya kayak Pokoknya dengan sini lah ya. Ya itu berawal dari kayak gitu. Terus misal ada DP nih, DP kita maksimalin. Kita ada tender nih, garapan misal satu sekolah nih di lab komputer kan biasanya banyak itu. Kayak tahun-tahun kemarin kan ada UNBK yang wajib pakai komputer itu kan. Misal ada 20 unit. Lah kita lobby distributor. Ini ada ini. Udah ada kesepakatan, ada MOU, udah kita bawa dulu setting baru dari awalnya begitu. Nah, kalau untuk konveksi sendiri itu berawalnya itu dari itu kita subsidi ke sablon manual. Kalau sablon manual kan alatnya lebih ringan, ya modalnya kecil lah, nggak terlalu besar. Nah dari situ ada keuntungan kita beli alat.
beli alat pun kita nggak apa namanya ya ngikutin. Misal ini trennya lagi alat ini aku beli nggak, tapi sesuai kebutuhan kayak gitu. Contoh pertama kali beli mesin jahit itu 2. Lah kebetulan pas waktu itu ada orderan nih, pas mesin politik kan banyak ratusan ribuan. Lah tukang jahitnya ada, mesinnya nggak ada, akhirnya kita beli. Lah sesuai kebutuhan, pas ada orderan banyak, lama jadi banyak. Itu awal mulanya sampai ya alhamdulillah. Terus kalau untuk warung ini subsidi dari konveksi gitu. Itu awalnya. Kalau untuk motivasi sih apa namanya ya, orang rata-rata kalau mau usaha itu pikirnya modal. Pasti apa-apa modal gitu. Kebanyakan padahal teman-teman saya orang yang usaha itu berapa bulan terus gulung tikar. Karena kayak gini rata-rata, contoh apa nyata, temanku kerja di Jakarta, di Lamongan, pecel lele. Nah, aku kan sempat buka pecel lele kan. Nah, buka pecel lele di Jakarta, merasa udah pinter, udah bisa pulang, buka usaha di kampung. Lah, ketika buka usaha di kampung, modalnya pinjem bank. Lah, ketika berjalan berapa bulan nggak nutup, akhirnya gulung tikar, utang jadi ada, dia balik lagi ke Jakarta. Lah, ini dubaknya. Lah, Oke, luar biasa itu. Mudah-mudahan motivasi itu bisa membagikan generasi muda sekarang. Dan poinnya itu kalau usaha itu yang penting tahu outputnya, tahu inputnya. Outputnya berarti kita tahu pengambilannya. Contoh misal kayak saya konveksi itu tahu bahannya itu ngambilnya di mana. Misal biasanya ngambil toko, kita ngambil di gudang atau langsung ke pabrik. Tuh, outputnya ya tahu kita marketingnya, target marketnya kemana. Poinnya di situ, kayak gitu. kemudian ini juga akan ditonton anak cucu kita kelak ya. Wah, itu ayah-ayah kita dan bunda kita waktu muda ya, punya teman kayak kita terus ngobrol gitu kan. Ini kan jejak kita nggak bakal terhapus. Mudah-mudahan jadi semangat bahwa ayahmu dan bundamu itu penuh perjuangan untuk membahagiakan kamu nak gitu ya. Tak cara mereka untuk berjalan sampai di titik ini sudah diomongkan ya. Mereka semua dari nol, dari Mbak Deni itu dengan menjadi sebuah karyawan, menjadi apa segala macam udah dilakuin hingga dia bermuara, semua kan bermuara ya, memfasilitasi warga masyarakat Indonesia ke umroh. Dan sekalian alamatnya jenengan di mana? Kantornya ya. Iya. Iya, alamat kantor. Terus alamat apa mas? Alamat palsu. Alhamdulillah, ini PT Amanah Sukses Mubarok ini baru mau 5 tahun, dan setiap bulan Alhamdulillah kita juga ada pemberangkatan, dan ini insya Allah nanti bulan Agustus itu 100 jamaah insya Allah. 101. Ya, Tambah ini. tambah. Dua ini. Siap, Dua. insya Allah berangkat. Dan Jadi kenat lah ya. PT Amanah Sukses Mubarok ada di Leduk, tepatnya di Jalan Raden Patah, Ruko Puri Nirwana Estate, ya, utaranya Universitas Harapan Bangsa. Atau kalau dari Duku Waluh, ya, UMP Universitas Muhammadiyah itu ke arah Margono, tapi belum sampai. Jadi kurang lebihnya 700 lah ada. Oh, iya. IG ada, itu PT Amanah Sukses Mubarok, dan insya Allah semuanya bisa berangkat ke Baitullah. Yang penting niat, yakin, mangkat ya, menyat, mangkat, menyat, mangkat. Ya, dulu Mas Umang. Kalau workshopnya lapanya di Jalan PKK nomor 44, Kelurahan Mersi. Tempatnya di berapa ini? Puskesmas lama ini. Puskesmas lama ke utara ya, utara masuk arah ke mana itu? Barat. Jenang Jaket, sebelum Jenang Jaket.
itu untuk workshop konveksinya. Kalau untuk Mindonya ini di halaman Mixu, food court Mixu, belakang Masjid Al Mutaqin. Gitu. Tentunya kita kan ngomongin berbincang semua ya tentang kehidupan kita. Boleh nggak kalau misalnya ada teman-teman yang pengen lebih tahu tentang umroh, Mbak? Datang aja ya, di kantor buka jam berapa bukanya? Bukanya jam 9. Bukanya jam 9 pagi, bisa langsung bertanya, bisa ketemu sama partnernya Mbak Deni, juga bisa langsung ketemu sama Mbak Deni langsung. Atau kita mau datangin juga nggak apa-apa. Ya kita sekalian jalan-jalan tapi iya, ada. Boleh. Janjian, ayo. Oke, luar biasa. Tentunya ini nggak bakal tuntas kalau kita bicarakan kehidupan kita ya, karena perjalanan kita tuh banyak berwarnanya. Nggak seperti mereka yang hanya satu itu dalam tema yang luar biasa, yaitu sudah dipermudah, tinggal niat kita. Mbak Dani sudah mempersiapkan bagaimana caranya umroh dengan baik, dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa gitu kan. Ya, tinggal niat kita gitu. Jangan ada takut, karena itu dengan Tuhan luar biasa, kun fayakun. Ya pasti dia ada yang bisa menghalangi. Seperti doa saya, Mbak. Ya Allah, bila kau berkehendak ada yang menghalangiku, kayakanlah hamba dengan caramu. Iya.